Fikri Fadilah Said. Syafiq Al-Kaltiri, Yes, Masya Allah. ketemu lagi kita setelah 3 tahun ada ya? Tiga tahun. 2 tahun setengah lulus mungkin. dong. Setelah lulus. Setelah lulus, sekarang sudah menjadi seorang kepala sekolah, guys. Ya tipis-tipis. Tipis ya, kepala sekolah muda dari nggak usah disebutin nggak Nggak usah disebut. Ya. Baik, ngomong-ngomong soal jadi kepala sekolah nih. Dulu kita kan mondok 4 tahun ya, dia. Ya, 4 tahun. 4 tahun ya. Sebelum kita akhirnya mutusin mondok, pernah nggak sih terbesit di perasaan lu nih, perasaan ente nih bakal masuk Mondok gitu, pesantren gitu Nah, ya. Iya, kalau dulu nggak pernah kepikiran sebenarnya. Karena kita kan sama-sama dari umum background. Iya, Cuma benar. mungkin alasan terbesar tuh waktu itu adalah salah satunya itu nggak muluk-muluk tuh. Apa tuh? Aneh nggak pengen kayak jadi hafal Quran 30 juz, hafal Quran, punya hafal banyak, bisa bahasa Arab. Itu nggak kepikiran tuh, tahu-tahu kitab ini, hal itu nggak. Yang waktu itu aneh pikirin tuh cuma aneh pengen berubah jadi lebih baik, dapat lingkungan yang lebih baik, pengen mandiri dari kecil itu. Jadi berarti masuk mondok tujuannya itu mau memperbaiki diri doang. Ya, terbaiki nggak masalahnya? Terbaiki atau tidak, terbaiki sebenarnya. Terbaiki ya. Karena mulai dari pondok tuh. Kita tuh dulu SMA rasanya kenapa pengen mondok karena waduh kalau begini terus nih. Namanya kita anak umum kan dulu ya. Cuma keluar malam, pulang pagi gitu kan. Rutinitas nggak jelas. Ya udah tau lah ya kebiasaan anak-anak umum gimana ya. Kayak gitulah. Akhirnya mutusin mondok tuh karena waduh pengen mandiri nih. Dan mendapatkan lingkungan yang baik. Dapat lingkungan yang itu baik. Awalnya. Itu sebenarnya awalnya. Nah terus selama di pondok apa hal yang bikin ente tuh ternyata gini ya impactnya setelah kita ya bahasanya mungkin bisa bahasain hijrah ya dari umum tahu-tahu ke pondok, berarti kan beda lingkungan tuh yang beda tadinya gimana jadi gimana. Apa pertama kali yang ente rasain setelah mondok baru masuk pondok nih? Yang pertama kali rasain pasti aneh karena nggak biasa bangun pagi setelah halakoh pagi itu kan biasa sampai jam 6, tahu-tahu kita disuruh piket pagi. Apa ini? Kita dulu jarang nyapu di rumah gitu kan. Sekarang ada piket pagi, nyuci sendiri, segala itu pasti aneh rasanya awal. Tapi karena kita tahu kita pengen jadi mandiri nih, lingkungan lebih baik, kita pengen berubah jadi lebih baik. Akhirnya itulah yang menuntut untuk sabar dan ya bertahan terus di situ. Gitu. Pernah nggak terbesit kayaknya Ani harus cabut nih, ini bukan tempat Ani sebenarnya gitu. Jati diri Ani itu bukan di sini sebenarnya. Iya. Pernah nggak? Kalau terbesit sih pernah. Mungkin pengen keluar gitu kan karena capek, mungkin karena lelah dan satu hal gitu. Cuman karena satu hal yang penting mungkin kita dapetin pelajaran dari mudir kita dulu mungkin kalau ente juga masih inget tuh dulu tuh. Apa tuh? Itu adalah selesaikan yang kamu mulai. Nah, itu penting banget. Selesain yang kamu mulai. Benar. Hal itu tuh. Karena kalau dibilang kan kalau misalnya yang ini pun nggak selesai, ente mau pindah kemana pun sama akhirnya. Gitu. Jadi itu juga yang membuat habit sih, maksudnya aneh udah mulai ini, ya aneh selesain mau sepahit apapun kan. Karena fun fact ya teman-teman, jadi dulu gue juga pernah kayak gitu. Ingat kan masa-masa gue pengen. Itu tahun berapa sih dulu tuh? Itu tuh gue tahun kedua. Tahun kedua ya? Itu udah pengen kayak sebenarnya bukan keluar terus menyelesaikan perjuangan menuntut agama ini, bukan. Cuman lebih kepada gue mau keluar terus menggapai level yang sebenarnya belum harus dicapai gitu. Oke. Jadi waktu itu pengen punya cita-cita tahun kedua pindah ke Yaman. Tapi sekarang pengen ke Yaman nggak? Walaupun ada kabur aja dulu nggak mungkin. Tapi kita nggak kabur ya, kita cinta Indonesia. Kita cinta NKRI. Itu jadi benar tadi perkataan mudir kita ya, selesain dulu apa yang udah kita mulai. Selesaikan. Jadi kita udah naik stasiun ini, berarti stasiun keberangkatan kita harus selesai di stasiun terakhirnya kan? Iya betul. Dan alhamdulillah kita sampai ya stasiun itu ya. Sampai. Kecuali nih, tapi ada garis bawahnya juga nih. Boleh, betul. Garis bawahnya tuh kalau kita merasa dari awal masuk nih, kayaknya nih stasiun yang salah deh, kereta yang salah deh, cepat turun. Karena kalau kita makin jauh, biaya ongkos baliknya juga makin mahal kan. Maksudnya kalau misalkan kita mutusin untuk mondok nih, belajar agama, tapi ternyata bukan masalah nggak cocok atau nggak apanya ya, maksudnya ternyata tujuan kita itu bukan di situ sebenarnya. Bukan situ ternyata, gitu. Karena kan ada beberapa santri yang tujuannya memang gue harus jadi ustadz. Ya ada. Gue harus jadi ulama gitu. Gue harus jadi mungkin qori yang atau imam masjid yang tetap dan terpandang gitu ya. Ya betul. Tapi ada juga sebagian santri yang memang ternyata dia sebenarnya nggak mau di situ.
dia nggak mau di situ sebenarnya karena orang tuanya kadang karena orang kebanyakan tuanya gitu. benar-benar baru sadar mungkin udah setahun 2 tahun. Jadi setahun 2 tahun termasuk telat nggak menurut ente? Setahun 2 tahun kalau bagi Anies nggak ada kata terlambat sih, lebih baik kayak terlambat daripada nggak sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan 2 tahun nih kita keluar, daripada kita lanjut 4 tahun sampai selesai ternyata nggak jadi apa-apa. Asal kita sudah tahu ya stepnya. Oke. Tapi kalau kita nggak tahu nih, blank gitu temen ya? juga cuma karena aduh capek segala macam, jangan. Tapi kalau kita udah tahu tuh plan setelah saya keluar dari sini anak akan A, B, C, udah tahu tuh secara teknis dan tahu eksekusinya, jalan. Tapi kalau belum tahu jangan bunuh diri itu. Iya. Tapi mesti dipahamin juga teman-teman. Maksudnya Bro Fikir tadi bukan berarti kita udah di jalur yang benar, kita menyingkir gitu ya ke jalur yang mungkin pernah kita alamin dulu. Bukan kayak gitu kan. Melainkan di mana kecocokan ente berada gitu. Betul. Kita karena harus ini kan tahu menyangkut kita siapa. Masa depan kan. Nah, situ. Ada beberapa teman-teman kita juga yang maksain akhirnya mondok sampai selesai, tapi dia bukan di situ jiwanya. Ya keluar ya itu mohon maaf nggak bisa jadi apa-apa juga. Betul. Karena kan memang podcast ini tuh menggiring teman-teman sebenarnya bagaimana tamu-tamu atau narasumber yang ada di sini memberikan insight atau masukan bagi alumni atau santri-santri yang masih mondok juga. Jadi tujuannya itu biar dia ada gambaran. Sekarang mungkin problem itu masih banyak emang ya sekarang? Oh masih banyak dan nggak sedikit mereka yang memang bukan dalam tanda kutip bukan terjebak sebenarnya atau terjebak lah karena suruhan orang tuanya misalnya. Akhirnya mondok. Akhirnya ketika pulang nih, apa coba pertanyaan-pertanyaan masyarakat biasanya kepada anak-anak pesantren ini? Apa tuh? Emang lulus bisa apa? Oh iya. Setelah nanti selesai mondok mau jadi apa sih? Dikucilkan ya anak mondok ya? Itu anak-anak pesantren yang akhirnya aduh iya lagi merasa kecil, minder dari yang lain, dari lulusan-lulusan umum. Padahal kan banyak anak-anak banyak banget punya kreativitas, punya ya mungkin keluar dia punya bisnis betul, apa gitu. banyak banget. Nah menurut ente itu gimana menanggapi stigma masyarakat yang kayak gitu terhadap anak pesantren? Menurut Anda stigma masyarakat sekarang mungkin ya yang kayak gitu masih mengkerdilkan lulusan-lulusan pondok gitu atau merasa anak-anak pondok ini anak-anak yang terbuang gitu ya. Iya benar. Itu mungkin kalau 10 tahun lalu mungkin ya 10 tahun lalu. Tapi kalau sekarang anak-anak pondok itu masih dikecilkan atau dianggap remeh itu mungkin udah salah sih. Agak salah. Atau salah beneran. Atau mungkin ya 50-50 lah, bisa jadi salah. Karena menurut Ane pribadi, pondok itu salah satu tempat juga yang membentuk kita nggak sih? Membentuk kita, karakter sih. Karakter kita. Selain itu juga belajar fokus itu malah dari pondok. Ya contohnya? Contohnya adalah kita digital minimalism, bahkan sama sekali 0 internet gitu. Itu kan efeknya bagus banget untuk fokus kita tuh. Benar. Kita ngafal Quran itu perlu fokus loh. Iya. Perlu fokus kan? Ngelatih fokusnya itu. Ngelatih fokus. Digital minimalism kita orang sekarang nih coba fokus ente sekarang sama dulu gimana fokus ente? Beda kan? Beda. Kita dulu nggak megang HP, laptop nggak ada, telepon pun kita pakai telolet apa? Telolet pakai Nokia jadul itu. Masih kita ikat karet. Iya lagi. Cari sinyal harus ke mana? Harus ke pohon. Naik batu. Harus naik batu harus sinyal tuh. Iya lagi. Semenderita itu guys. Semenderita itu. Tapi itulah yang akhirnya merubah kita, benar nggak sih? Karakter kita. Iya. Nah kita punya karakter masing-masing nih. Kita, gue tahu dulu Fikri gimana, Fikri juga tahu gue gimana. Iya. Ternyata pas keluar itu baru kerasa. Itu baru kerasa. Dan itu banyak yang ternyata memang anak-anak pesantren terjebak dalam mindset itu. Ya kan, begitu dia keluar, atau mungkin masih di dalam nih, dia merasa iri dan merasa kalah dari teman-teman yang di luar. Padahal kesempatan anak pesantren itu di dalam banyak banget. Betul. Contoh kita mungkin bisa dilatih kepercayaan diri kita dalam menghadapi situasi konflik. Kemudian kita bisa problem solver ya. Iya, problem solving itu kita dipelajari di situ kan. Bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat nanti. Di situ juga terlatih public speaking kita. Public speaking betul. Benar. Itu kan benar-benar hal yang kadang nggak disadarin sama anak-anak pesantren. Banyak hal kan. Oke. Satu hal yang mau ente kasih kepada santri-santri atau alumni pondok yang mungkin saat ini masih terbelenggu nih, kira-kira gue kemana ya? Karena kan sekarang ente tiba-tiba udah jadi bagian dari salah satu sekolah gitu ya, dan secara hierarki itu di kepala sekolah dipercayakan gitu. Itu kan butuh mental. Betul. Itu kan butuh ilmu tersendiri. Namanya kepala sekolah, lu harus menghadapi guru-guru yang bermacam-macam karakter gitu loh. Nah apa pesan ente nih untuk para santri-santri?
pesan sebenarnya kalau untuk cuma bikin satu kalimat pendek gak akan cukup ya. Oke. Kayak itu cukup. Cuma yang paling penting mungkin bagi ente nih semuanya bukan yang paling penting ya. Yang paling penting itu adalah karakter sih. Bentuk karakter ente. Karakter ente terus tulus, dua hal itu sih. Karakter, tulus. Karakter itu kan banyak ya. Iya, iya. Banyak hal. Jujur gitu. juga karakter. Jujur juga karakter. Bohong Integritas, juga karakter. tanggung jawab, benar, tahan banting, iya, iya. kerja keras, survival mood, karakter itu sih yang paling penting. Itu yang harus dibentuk sama itu yang penting. Alumni, baik alumni atau yang masih nyantri sekarang, masih mondok. Karakter. Hal yang paling diingat selama mondok dan itu ngebekas sampai sekarang. Hal yang paling diingat dan itu ngebekas sampai sekarang adalah waktu itu kita belajar bahasa Arab, kalau masih inget. Belajar bahasa Arab sama Ustadz Rusli, hafizahullah taala. Gue favorit. Iya, itu favorit banget. Favorit guru bahasa Arab. Itu padahal pelajaran sirah waktu itu. Iya. Pelajaran sirah, karena kita waktu itu bacanya masih udah 1 tahun belajar baca belepotan. Akhirnya disuruh baca di komen kan. Iya, iya. Terus beliau bilang, darostum lughatal arabiyyah sanah wa ziyadah walam tastati taqra kitab mislah hada. Ente belajar bahasa Arab setahun lebih. Ya kan? Gak bisa baca kitab kayak gini, musibah. Itu berasa sih. Itu berasa. Iya. Jadi kayak kalau dalam arti lainnya, lu belajar 4 tahun, keluar lu gak jadi apa-apa. Ya percuma gitu. Maka jadi santri, selain menumbuhkan karakter tadi, kita juga harus tahu pandangan kita ke depan tuh mau jadi apa. Betul. Dan itu kan tumbuh dari lingkungan. Ya. Maka ketika di pondok itu carilah lingkungan yang memang atau teman-teman, karena kan di pondok nggak semuanya soleh, bener nggak? Ya. Ini teman-teman juga atau orang tua. Ya, betul. Ini juga pesan untuk para orang tua di pondok pesantren nggak semuanya soleh. Ini jujur-jujuran aja ya, nggak semuanya soleh. Ya sama kayak masyarakat kita umum di luar. Betul. Ada yang nakal, ada yang memang soleh banget, ada yang sedang-sedang aja. Ada. Maka kalau kita mau punya tujuan yang jauh untuk santri ya, dari sekarang yang kelas 3 mungkin yang mau lulus atau tahun terakhir lah ya, cari circle atau deketin ustadznya. Nah, nggak ustadz yang memang siap membimbing dia untuk mendapatkan ya cita-cita yang dia inginkan lah gitu. Jadi kayak ikan di laut. Apa itu? Ikan di laut itu kan airnya asin ya? Oke. Asin nggak dagingnya? Enggak. Kata-kata hari ini Mas Fikri. Nggak ke bawah lingkungan ya maksudnya? Iya benar. Walaupun asin tapi rasanya kayak gitu, nggak asin kan? Nice. Pesan itu doang tadi. Terakhir. Pesan itu doang. Ada lagi nggak? Pesan apa lagi ya? Yang terakhir mungkin lompat. Kalau ente pikir itu saatnya yang tepat, kalau ente merasa takut untuk lompat, itu satu kata-kata nih baca di ini, tapi bagus nih. Kalau ente merasa takut untuk lompat dari suatu tempat, itu adalah saat yang tepat untuk lompat. Tanyakan kenapa gitu? Kenapa tuh? Karena kalau ente nggak lompat, ente akan di situ seumur hidup ente. Oke, berarti simpelnya keluar dari zona nyaman. Itu dia.